Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sabar Serba Serbi bulan Ramadan. Saya Zulfana Izzatinisa dan rekan saya Muhammad Ridwan Falah akan menemani Sobat Menara Kampus TV selama 20 menit ke depan. Nah, sekarang kita sudah masuk di episode berapa, Kak? Episode 5. Betul sekali. Nah, untuk hari ini dengan tema yang tidak kalah luar biasanya dengan tema-tema pada episode sebelumnya, yaitu Sambut Ramadan dengan menjadi versi terbaik diri. Nah, tentunya pada hari ini kita juga kedatangan narasumber yang tidak kalah istimewanya dengan episode sebelumnya, yaitu Bapak Dr. Haji Masmin Afif, MAG. Beliau ini merupakan Kabiro AUAK IAIN Kudus. Oleh karena itu, yuk kita sapa dulu dengan narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak puasa hari kelima pada hari ini Pak? Alhamdulillah sehat lancar. Alhamdulillah diberikan kesehatan. Nah, untuk Sobat Menara Kampus TV, sebelum membahas tema yang lebih dalam lagi, pada hari ini kita akan jeda dengan informasi berikut ini. Jadi Sobat Menara Kampus TV jangan kemana-mana, tetap di Sabar Serba Serbi bulan Ramadan. Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam merupakan program studi yang melahirkan mahasiswa berkemampuan di bidang komunikasi dan penyiaran berpeluang berkarir di berbagai media, mulai dari televisi, radio, hingga media sosial seperti YouTube. Di samping itu, juga dapat bekerja di sektor lain seperti di divisi Public Relation. Kemudian, berbekal ilmu keagamaan yang diperoleh dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam, mahasiswa pun berpeluang menjadi seorang jurnalis muslim di berbagai media penyiaran Islam. Bidang pekerjaan yang menjadi prospek utama dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam adalah berkarir di industri media seperti stasiun pertelevisian, media cetak, wartawan, reporter, news anchor, jurnalis Islam, pendakwah, dan tenaga pendidik. Kembali lagi di Sabar Serba Serbi bulan Ramadan. Nah, pada sesi ini kita akan membahas atau mengulas lagi tema Sambut Ramadan dengan menjadi versi terbaik diri bersama Bapak Dr. Haji Masmin Afif, MAG. Nah, Bapak, apa arti menjadi versi terbaik diri khususnya di bulan Ramadan, Pak? Oke, terima kasih para pemirsa Menara TV yang berbahagia. Menjadi yang terbaik di bulan suci Ramadan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas spiritualitas kita, memperbaiki diri kita, meningkatkan ibadah, membangun karakter, dan juga tentunya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa betul-betul menjadi hamba Allah yang muttaqin. Amin. Hamba Allah yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, paripurna dari segi lahiriah maupun batiniahnya dengan ditempa berpuasa selama 1 bulan suntuk. Amin. Nah, Selanjutnya nih Pak, mengapa Ramadan sering dianggap sebagai momentum terbaik untuk refleksi dan perbaikan diri, Pak? Oke, kita tahu Ramadan sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwa Ramadan adalah syahru ummati. Rajab, syahrullah, Sya'ban, syahri. Dalam artian bulan Rasulullah, Ramadan ini adalah bulannya umat Muhammad. Bulan untuk kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat berusaha mengintrospeksi diri,
berusaha untuk bagaimana dalam 1 bulan, dalam perhitungan 1 tahun ini kita untuk bisa banyak bermuhasabah, banyak melaksanakan ibadah, dengan kita di siang hari harus melatih diri kita bersabar dengan puasa, dengan tidak makan, dengan tidak minum, agar keluar nilai-nilai martabat kemanusiaan kita. Jadi puasa memberikan tuntunan kepada kita bahwa kita sebagai umat manusia di samping selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, juga dituntut untuk bagaimana kita bisa merasakan betapa pedihnya lapar, sehingga kita bisa menjadi manusia yang empati terhadap orang lain, empati terhadap keluarga, empati terhadap yang membutuhkan pertolongan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat terbaik bagi orang lain. Nah, inilah puasa diharapkan untuk bisa menempa diri kita menjadi orang-orang yang bermanfaat kepada orang lain, bermanfaat untuk sosial, di samping peningkatan kualitas ibadah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, selanjutnya Bapak, apa saja persiapan yang sebaiknya dilakukan seseorang untuk menyambut Ramadan, Pak? Oke. Tentunya kemarin sebelum puasa Ramadan kita berharap yang pertama kita memiliki persiapan spiritual dalam rangka apa? Meningkatkan kesadaran spiritual kita untuk memperbanyak ibadah, untuk memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah-ibadah yang hubungannya hablum minallah. Kemudian juga kita juga harus berusaha untuk introspeksi diri, berusaha untuk saling memberi dan minta maaf kepada sesama kita, agar dalam pelaksanaan puasa Ramadan kita diberikan kemudahan, diberikan keringanan. Bersamaan itu juga kita harus mempersiapkan dari segi fisik kita, meningkatkan kesehatan kita, mengatur pola makan kita, menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan yang dilarang oleh ajaran agama. Juga perlu adanya persiapan mental, meningkatkan kesabaran, mengatasi stres, dan juga meningkatkan motivasi bahwa Ramadan ini adalah bulan kesempatan bagi kita umat Islam untuk memperbanyak ibadah, baik ibadah mahdhah kita kepada Allah maupun ibadah-ibadah sosial. Tentunya juga persiapan materi, kita mempersiapkan finansial kita juga mempersiapkan tempat-tempat ibadah untuk kenyamanan dan kekhusyuan dalam selama kita beribadah di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Iya, jadi kita tidak hanya mempersiapkan dari segi fisik, mental, tapi juga materi ya Pak. Tentunya. Nah selanjutnya nih Pak, apa langkah praktis yang bisa diambil untuk memperbaiki diri selama bulan Ramadan ini Pak? Oke, para pemirsa yang saya banggakan bahwa ada beberapa langkah-langkah praktis yang bisa kita persiapkan. Tentunya yang pertama adalah meningkatkan ibadah kita. Bagaimana kemarin di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, kita sudah mulai mempersiapkan diri, tentunya di bulan suci Ramadan ini untuk terus kita tingkatkan ibadah-ibadah kita, baik ibadah siam maupun qiyamul lailnya kita. Juga mengendalikan nafsu. Nafsu inilah yang tentunya harus melalui puasa ini kita berharap dapat bermanfaat untuk pengendalian diri kita, agar kita tidak terus dikendalikan oleh nafsu kita, tetapi kita yang mengendalikan nafsu kita. Juga meningkatkan kesadaran spiritual dan kesadaran hubungan yang baik dengan sesama atau hubungan sosial. Juga peningkatan pengetahuan, bagaimana kita meningkatkan pengetahuan kita di bulan suci Ramadan ini untuk meningkatkan
kesadaran dan kekhusyuan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa tidak hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tetapi bagaimana ada nilai yang lebih di bulan puasa ini yang kita dapatkan. Tentunya yang terpenting juga di bulan suci Ramadan ini adalah kita mempersiapkan untuk meningkatkan amal soleh, amal ibadah kita, tidak hanya kepada Allah tetapi juga kepada sesama manusia, sesama umat seagama kita. Iya. Selanjutnya Bapak, bagaimana cara menjaga konsistensi perbaikan diri meskipun Ramadan telah usai Bapak? Oke, Ramadan bagi kita umat Islam adalah satu bulan yang diberikan kesempatan kepada kita untuk menghapus dosa-dosa kita melalui ibadah. Masya Allah. Puasa, Ya. ibadah amal soleh, ibadah sosial. Untuk itu agar kita bisa menjaga konsistensi makna dari Ramadan itu sendiri. Yang pertama, berharap kita memiliki rencana dan tujuan yang benar. Tetapkan tujuan yang ingin kita capai dalam jangka waktu minimal setahun yang akan datang. Nah, setelah puasa ini mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Nah, 11 bulan yang akan datang harapannya kita bisa mengendalikan diri. Tidak justru lepas kontrol setelah puasa. Nah, maka ini perlu direncanakan dan dibuat jadwal yang baik untuk bisa menjaga amal soleh, amal ibadah kita ini bisa kita laksanakan secara rutin. Kemudian mempertahankan kebiasaan baik. Ini sangat perlu juga mencari dukungan, cari teman yang mendukung, memotivasi kita untuk bisa terus menjaga amaliyah Ramadan ini agar kita dalam 1 tahun 11 bulan yang akan datang betul-betul bisa mengisi setelah Ramadan ini tetap konsisten dalam menjalankan ajaran agama. Kemudian mempertahankan motivasi kita agar tujuan awal kita untuk mencapai ridho Allah yang sudah kita ikhtiari melalui puasa 1 bulan lamanya untuk bisa terus kita rawat dan kita jaga, juga mencari bimbingan dalam arti orang-orang yang memiliki ilmu yang lebih, ilmu agama yang menuntun terhadap kehidupan keagamaan dan kerohanian kita bersama. Dengan itu kita berharap melalui langkah-langkah yang kita lakukan secara konsisten, diharapkan setelah Ramadan 11 bulan yang akan datang kita tetap dalam kondisi fitri, terus dalam berusaha menjaga agar kita bisa menghindarkan diri dari kemaksiatan. Masya Allah, amin amin ya Allah. Nah, selanjutnya nih Pak, bagaimana ibadah di bulan Ramadan bisa memengaruhi kesehatan mental kita, Pak? Oke. Bahwa kita ketahui puasa ini adalah ibadah yang sangat dibutuhkan oleh fisik kita. Rasulullah bersabda, sumu tasihu, puasalah maka kamu akan sehat. Nah, untuk itu banyak makna atau nilai yang positif di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, meningkatkan kesadaran spiritual melalui puasa. Fisik kita, badan kita dilakukan upaya untuk dijaga dalam mulai terbit fajar sampai maghrib kita tidak makan, dan tentunya ini sangat bermanfaat dari segi kesehatan. Maka bulan suci Ramadan ini bulan yang sangat bagus untuk kita bisa memperbaiki kesehatan kita dengan jalan kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, puasa dengan imanan wahtisaban. Nah, itu tadi hasil pembahasan oleh Bapak Dr. Haji Masmin Afif MAG. Sobat Menara Kampus TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap di Sabar Serba-serbi bulan Ramadan.
Selamat datang di Laboratorium Terpadu Institut Agama Islam Negeri Kudus. Di sini, di Laboratorium IAIN Kudus memiliki fasilitas-fasilitas modern yang mendukung pembelajaran dan penelitian di berbagai bidang ilmu pendidikan. Peralatan laboratorium yang canggih, ruang eksperimen, serta sangat mendukung aktivitas praktikum yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. Beberapa di antaranya, Laboratorium Fakultas Tarbiyah, Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Laboratorium Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Laboratorium Fakultas Syariah, dan Laboratorium Fakultas Usuluddin. Alhamdulillahirrabbilalamin, ilmu yang bermanfaat ya, pembahasan kali ini. Ya. Nah Bapak, untuk Sobat Menara Kampus TV, ada saran untuk mengelola emosi dan stres selama bulan Ramadan ini Pak? Oke, para sahabat Menara TV yang kami hormati, ada beberapa saran untuk mengelola emosi dan stres selama Ramadan. Yang pertama, mengelola emosi. Tetap tenang. Jika Anda merasa marah atau frustasi, cobalah untuk tetap tenang dan bereaksi secara impulsif. Kemudian yang kedua, mengakui emosi. Akui emosi Anda dan jangan mencoba untuk menyangkalnya. Ini dapat membantu Anda untuk lebih memahami diri dan mengelola emosi dengan lebih baik. Dan yang kedua, melalui mengelola stres. Membuat jadwal, buat jadwal yang realistis untuk mengelola waktu dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan ini. Hal ini akan dapat memandu Bapak Ibu, teman-teman saudara untuk mengurangi rasa stres dan merasa lebih terkendali. Yang kedua, mengambil waktu istirahat yang cukup. Yang ketiga, menggunakan teknik relaksasi. Gunakan teknik relaksasi seperti meditasi, seperti terus berzikir, memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan dapat mengurangi stres yang dialami. Kemudian mengelola stres dan emosi dengan memperbanyak ibadah. Meningkatkan ibadah selama Ramadan dapat membantu teman-teman dan saudara semua untuk bisa menekan stres dan emosi. Kemudian yang kedua, perbanyak membaca Al-Quran. Baik, terima kasih Bapak. Masya Allah, ilmu-ilmu yang sangat banyak yang diberikan, dan semoga Sobat Menara Kampus TV ini dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh Bapak Masmin ini. Amin. Oke, untuk Sobat Menara Kampus TV, tetap nantikan episode-episode kita selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.